Siapa di sini yang mau rezekinya banyak? Insya Allah semua. Semua mau rezekinya banyak. Ada caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati para yai, para sepuh, para pini sepuh, para asatiz, para hujjaj yang mohon izin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati para pengurus yayasan Masjid Al-Falah, terutama tadi saya bertemu dengan Pak Taufik yang menyambut saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan seluruh pengurus mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah wisata ruhani di Masjid Al-Falah Tuban. Mohon izin, saya dari Jakarta tidak bisa bahasa Jawa, jadi nanti kalau bahasanya bahasa Indonesia mohon pangapunten. Oh, bisa ya. Satu kata itu pangapunten. Hanya bisa berdoa mugi-mugi panjenengan sedoyo diparingi sehat walafiat, putra putrini pun soleh soleha, rezeki pun berkah berlimpah, kapunduti pun husnul khotimah, saged malebet swarga firdaus. Amin Allahumma. Cuma itu hafalannya. Selebihnya mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim dengan bahasa Indonesia. Saya dapat amanat dari guru saya untuk menyebarkan ilmu yang namanya magnet rezeki. Guru saya ini namanya Kiai Mufassir dari Ciomas, Banten. Muridnya Abuya Dimyati Al-Bantani. Jadi mudah-mudahan hari ini kita akan membahas tentang rezeki. Pulang dari sini rezekinya berkah berlimpah. Siapa di sini yang mau rezekinya banyak? Insya Allah semua. Semua mau rezekinya banyak. Ada caranya, ya. Ada caranya. Ya. Sebelumnya saya sudah bagikan solawat magnet rezeki. Mungkin nanti kita ya sudah dapat semua. Ya. Mohon izin kalau solawat saja, ya. Nanti nggak bisa ditempel, jadi tambah kalender. Ya. Nanti kalau nggak suka sama gambar saya dipotong aja ya. Ya. Itu alhamdulillah saya bersama dengan Cak Nun, kemudian ada Mas Opik, juga dengan Wakil Presiden sempat ketemu di Mekah, di Madinah. Kemudian alhamdulillah buku Magnet Rezeki dapat rekor muri sebagai buku motivasi religi dengan bestseller terlama di dunia, alhamdulillah ya. Nah ini sholawatnya sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu semua, cuma tidak tahu fadilahnya. Nah, fadilahnya siapa orang baca sholawat ini maka akan diberikan kekayaan, akan dibebaskan dari kemiskinan, akan dibebaskan dari siksa kubur dan masuk surga. Hadis riwayat Abu Nuaim. Jadi hadisnya
ya, walaupun ada yang mengatakan hadisnya lemah, tapi hadis lemah, hadis dhaif bisa digunakan sebagai motivasi beramal. Karena kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin itu ada di pintu Ka'bah, ada di pintu Raudhah, dan ada di pintu makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saya contohkan ya cara pembacaannya, nanti Bapak Ibu bisa mengikuti. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Yuk sama-sama semua. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. La ilaha al-malikul haqqul mubin Muhammadur Shadiqul wa'dil amin. Langsung lompat. Bijahi Tahar Rasul Jud Rabbana bil qabul Wahab lana kulla sul Rabbi istajib li amin. La ilaha al-malikul haqqul mubin Muhammadur Shadiqul wa'dil amin. Waghfir li kulli dzunub wastur li kullil uyub wakshif li kullil kurub wakfi azal mu'zin. La ilaha al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah
Shadiqul wa'dil amin. Sekarang yang terakhir, yang ke-8. Summa salatu wassalam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram was sahbi wat tabi'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Gimana salawatnya? Sudah pernah tahu sebenarnya ya, cuma jarang ini ya. Nah, mudah-mudahan bisa ya, setidaknya kalau dipasang di kamar, dipasang di ruang tamu ya, jadi keingetan lagi ya. Nah, apa itu magnet rezeki? Magnet rezeki ini kita jadi magnet rezeki datang sendiri. Mau? Emang bisa? Bisa memang. Kitanya magnet. Magnet ini besi berani. Ya, orang kampung bilangnya besi berani. Rezeki kayak besi. Nah, besi yang datangi magnet. Kalau kita sudah jadi magnet, insya Allah kemana-mana rezeki datang. Amin. Memang ada ilmunya, ada di dalam Al-Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 37. Surat berapa? Ali Imran atau surat ketiga ayat 37. Bunyinya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadha. Qalat huwa min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Masya Allah, indah Al-Quran itu ya, bisa dinyanyikan, lagukan, indah betul. Kullama dakhala 'alaiha, setiap Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, selalu ditemukan makanan di sisinya. Padahal Maryam nggak beli, nggak belanja, nggak masak, nggak kerja, nggak pesan GoFood. Dulu kan belum ada GoFoodnya. Heran ini Zakaria, setiap datang, makanya bahasanya kullama, setiap kali, bukan sekali-sekali, bukan kebetulan, tapi berkali-kali datang, selalu ketemu makanan di sampingnya Maryam. Padahal nggak ngapa-ngapain Maryam itu, seperti magnet bagi rezeki. Makanya di situ ada kata-katanya kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Maka ilmunya namanya mihrab rizki. Mihrab rizki. Cuma di bahasa Indonesia kan jadi magnet rezeki. Jadi ada toh ilmunya di Al-Quran? Ada? Ya. Zakaria langsung mau belajar. Ya Maryam, anna laki hadza, ini dapatnya dari mana? Qalat huwa min indillah, datang dari Allah. Kalau Allah mau kasih rezeki, datangnya secara ajaib. Itu dia. Ada dalilnya. Sekarang pertanyaannya, untuk apa ayat ini diceritakan kepada kita? Hanya dibaca? Hanya dongeng? Jangan dong ya. Ayat ini diturunkan oleh Allah untuk dipraktekkan. Coba tangannya begini dulu. Dipraktekkan. Untuk apa ayat ini diceritakan? Lah itu.
Ya, pagi-pagi ngaji harus gerak Pak, ya. Sama kayak ibu-ibu di rumah punya resep masakan. Untuk apa Bu resep masakan? Bukan, buku resep masakan untuk dinyanyikan, ya. Suami minta makanan, mah tolong bikinin nasi goreng, nyanyi si ibu, bahan-bahan 1 sendok makan bawang merah. Semerdu apapun ibu nyanyi, suami lapar Bu. Kalau resep masakan cuma dinyanyikan jadi lucu, betul? Lucu nggak resep masakan dinyanyikan? Begitu juga dengan resep ajaib, namanya Al-Qur'an. Resep ajaib ini sekarang cuma dinyanyikan, betul? Ya, padahal harusnya jadi magnet rezeki ini bisa Bapak Ibu insya Allah datang kemana-mana, ya, rezeki datang sendiri, bisa. Kenapa? Ada ilmunya. Makanya kalau ada yang datang, Pak Nas, apa itu magnet rezeki? Wah, ada dalam Quran kok. Ini bukan ilmu baru, bukan ilmu saya, ilmu Quran. Makanya saya diamanatkan guru saya ajarkan ini ilmu magnet rezeki, karena banyak yang nggak pernah bahas ini, ya, betul. Akhirnya Zakaria belajar sama Maryam. Ini hebatnya Zakaria. Zakaria nabi belajar sama yang bukan nabi. Zakaria laki-laki belajar sama perempuan. Zakaria sudah senior belajar sama yang junior. Hebat? Hebat. Makanya di depan saya ini Zakarianya, lah ini Maryamnya. Nah, yang diajarkan sebenarnya sudah lebih hebat daripada yang ngajar, karena itu logika Quran, ya. Logika Quran adalah kalau Bapak Ibu hadirin wal hadirat ini belajar sungguh-sungguh, pasti lebih hebat daripada yang mengajar. Amin. Insya Allah Bapak Ibu semuanya hebat sepulang dari sini. Setelah pulang dari Masjid Al-Falah, Zakaria mempraktekkan ilmunya. Nah, jadi ini Zakaria pulang praktek, ya. Di ayat yang ke-38-nya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Sepulang dari Masjid Al-Falah, Zakaria mempraktekkan ilmunya. Kira-kira begitu tuh. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kalau Maryam punya keajaiban berupa makanan, aku mau juga dong. Mau juga dong. Bapak Ibu mau juga? Mau juga dong. Aku mau juga dong ya Allah, punya keajaiban berupa anak. Ya. Kenapa ajaib ini? Karena Zakaria umurnya 90 tahun, istrinya mandul, nggak punya anak. Kayaknya perlu cara khusus ini, ya. Perlu cara magnet rezeki gitu. Akhirnya belajar, praktek, dapat anak namanya Yahya. Untuk apa cerita ini? Kalau Maryam punya keajaiban berupa makanan, ya Zakaria punya keajaiban berupa anak. Mungkin ibu keajaibannya berupa expander putih, bapak keajaibannya berupa panen yang banyak. Mungkin sebagian juga keajaibannya berupa lunas utang. Lo kenceng amat yang terakhir. Mau lunas? Pulang-pulang tiba-tiba, kemarin ada orang Tuban, Masya Allah, sampai merinding katanya. Pulang dari acara magnet rezeki, langsung lunas 210 juta. Mungkin ada yang kenal sebagian, namanya Pak Hari Azhari. Ada yang kenal nggak? Ya, oh nggak kenal ya. Orang Tuban di sini deket. Baru aja kemarin acara, saya undang ke Jakarta. Ya, ada acara di Jakarta, dia pas lagi acara juga di Jakarta. Pas pulang, langsung ada orang yang lunasin utangnya 200. Wali murid, wali santri. Apakah
Apakah bisa kami semua ini? Bisa nggak Bapak Ibu? Siapa yang mau dulu deh, mau dulu. Yang mau hidupnya ajaib boleh angkat tangan. Yang nggak angkat tangan kayaknya dapatnya husnul khotimah aja. Yang mau jadi ajaib coba angkat tangannya. Alhamdulillah, ya, masya Allah. Ya. Ini ngaji pagi-pagi mesti gerak, ya, betul. Mungkin sampai sini bilang itu kan nabi, itu kan wali. Ada nggak contoh yang lain Ustadz? Ada dalam surat An-Naml 27 ketika Nabi Sulaiman bertanya kepada jamaah Masjid Al-Falah. Nah, kira-kira begitulah. Ini Nabi Sulaimannya kira-kira. Ya, ini murid-muridnya. Apa kata Nabi Sulaiman? Wahai murid-muridku, kan kalian sudah belajar ilmu agama, kan kalian sudah belajar ilmu keajaiban. Betul? Betul, Nabi Sulaiman. Oke, sekarang aku mau tes, gitu kan? Siapa yang bisa pindahkan istana Ratu Bilqis dari Tuban ke Aceh? Istana Ratu Bilqis dari Tuban ke Aceh, masya Allah. Angkat tanganlah seorang muridnya namanya Ifrit. Ola Ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku Ifrit dari kalangan jin, kata Ifrit, aku bisa pindahkan istana itu dari Tuban ke Aceh dalam waktu 2 jam. Nah, kira-kira gitu, sebelum berdiri dari tempat duduk. Ya, saya akan duduk paling maksimal 2 jam. Halo, hebat. Cerita ini untuk apa? Loh, ini kan bumi wali Tuban ini, betul? Ya, cuma kan nggak ada yang ngajarin ilmunya. Ini ilmu wali sebenarnya. Ya, ini ilmu wali. Terus apa kata Nabi Sulaiman? Ada nggak yang lebih cepat? Kata Nabi Sulaiman begitu. Ada nggak yang lebih cepat? Itu aja 2-3 jam pindahkan istana, itu hebat sekali. Tapi Nabi Sulaiman bilang, siapa yang bisa lebih cepat? Angkat tangan orang tak dikenal. Nobody. Orang yang nggak dikenal, ngajinya paling pojok, ya, jamaah Al-Falah itu, ya, datangnya paling terakhir. Qala allazi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Berkatalah orang yang tidak dikenal tapi dia sungguh-sungguh belajar. Oh, berarti ada ilmunya, betul nggak? Nggih. Berarti ada ilmunya. Orang tidak dikenal tapi ilmu minal kitab, belajar ilmunya dari kitab. Berarti ilmu wali itu ada. Wali bukan cuma untuk didatangi, ya, baca doa di kuburnya, tapi untuk makanya saya senang ngisi di Tuban ini. Kenapa? Walinya paling banyak, betul? Tapi sekarang pertanyaannya, ini semuanya bakal jadi wali semua nggak? Insya Allah. Kalau nabi keajaibannya namanya kalau ulama keajaibannya namanya kalau orang biasa kayak kita keajaibannya namanya maunah. Apa? Maunahnya orang kita. Apa kata orang yang tak dikenal ini kepada Nabi Sulaiman? Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Wow. Fuk. Bergema, ya. Aku bisa pindahkan itu sebelum matamu berkedip. Wow. Sebelum mata berkedip, Pak. Masya Allah. Sekedip mata aja udah hebat. Ini belum berkedip mata udah pindah ini istana Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina. Masya Allah. Apa kata Nabi Sulaiman? Hada min fadli Rabbi. Artinya terbukti ilmunya. Ada ilmu terbukti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sangat terkesan dengan ayat ini dan mau belajar. Siapa yang mau belajar? Nggak semua kayaknya. Kalau saya penasaran, siapa gurunya ini? Siapa? Ya Allah, saya minta sama Allah. Ya Allah, saya minta ada yang bisa ngajarkan saya ilmu ini, karena ada ilmunya, ilmu minal kitab. Ya,
Saya mau ilmu ini, boleh nggak ya Allah? Boleh nggak kita minta ilmu? Boleh nggak? Boleh minta ilmu sama Allah, betul. Saya minta ilmu ini, ya Allah aku mau minta ilmu wali ini ya Allah. Cuma belum ketemu gurunya waktu itu, umur 28 tahun. Cuma nyoba-nyoba ngetes, kan katanya sekedip mata. Akhirnya waktu itu saya lihat di laptop saya ada Google Map, ada foto satelit, di belakang rumah kontrakan saya ada tanah lebih kurang 2 hektar. Loh ini tanah siapa ya? Saya mau kedipin gitu. Qabla ayyar tadda ilaika tarfuk, kedipin mata, ting, nggak berubah. Oh nggak ada gurunya, nggak ada gurunya waktu itu. Tapi ajaib Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan orang yang bersungguh-sungguh meminta ilmu kepada Allah. Beberapa hari kemudian datang Pak Lurah, Pak Nas mau beli tanah nggak? Di mana Pak? Di situ. Oh itu yang saya lihat di Google Map, yang saya kedipin kemarin itu. Bapak tahu pemilik tanahnya? Tahu saya Pak. Yuk saya antar, diantarlah saya ke pemilik tanahnya, Pak Haji di Condet, namanya ya Pak Sofyan, Haji Sofyan. Pak Haji, tanahnya mau dijual. Iya emang, cuma gua kagak tahu nih sertifikatnya di mana. Loh kok gitu Pak Haji? Iya 1 lemari sertifikat semua. Gua kagak paham yang lu maksud yang mana. Di mana lokasinya? Beji Timur Pak Haji. Ya dah, lu datang lagi minggu depan. Gua siapin sertifikatnya. Mohon maaf ini pakai bahasa Betawi ya. Minggu depannya saya datang lagi, sudah disiapkan 18 sertifikat di atas meja. Dia bilang gini, lu bawa deh semua. Hah? Bawa Pak Haji. Bayarnya bagaimana? Emang lu punya duit? Itu gemeteran Bapak Ibu. Umur 28 tahun diskakmat sama tuan tanah. Emang lu punya duit? Mau jawab bohong dosa, mau negosiasi nggak tahu caranya, mau jujur kayaknya nggak dikasih. Hari itu saya nyerah Bapak Ibu. Akhirnya saya jawab gini, nggak punya Pak Haji. Dia bilang gini, emang gua tahu roman muka lu. Lu bawa semua tanpa bayar Pak Haji. Ya nanti kalau lu udah punya duit. Sekarang lu bawa aja dulu. Sertifikat asli saya bawa 18 sertifikat, kesepakatan harga 2 miliar, bayar kapan-kapan. Hebat nggak tuh? Yang hebat siapa? Allah. Saya nggak bisa apa-apa. Saya nobody. Qala alladzi indahu ilmu minal kitab. Orang biasa, orang yang nggak dikenal, ya, tapi pengen belajar. Dikasih sama Allah 2 miliar tuh tanah seharga 2 miliar. Kalau kamu punya duit kapan-kapan lu bayar. Akhirnya alhamdulillah ya jadi perumahan, dan saya sampai sekarang saya tinggal di tanah itu. Saya nggak mau jual. Kenapa? Karena itu ya salah satu tanda keajaiban. Setelah itu ketagihan Pak. Setiap ngelihat tanah saya kedipin Pak. Ngetes ting ting ting, jadi 1000 unit rumah. Sampai masuk Metro TV, disebut sebagai Indonesia's first Islamic property developer, atau developer syariah pertama di Indonesia. Saya bilang wow, dahsyat ini. Berarti benar ayat ini bisa berarti bisa ya. Akhirnya saya ngaji, cari ilmu, cari guru, dapat akhirnya alhamdulillah. Ya, itu tadi yang saya sebut, Kiai Mufasir di Ciomas, Banten. Muridnya dari Abuya Dimyati Al-Bantani. Saya belajar sama beliau, susun-susun ilmunya, saya minta izin sama beliau untuk menyusun namanya Magnet Rezeki itu. Beliau alhamdulillah mengizinkan, dan akhirnya saya buatlah buku itu. Jadi Masya Allah, akhirnya semua orang bisa. Mau tahu ilmunya? Mau tahu caranya? Setelah itu Bapak Ibu, saya pengen banget umroh. Saya bukan ustadz sebenarnya, saya ini jurusannya kimia. Cuma ya kalau ngajar ngaji iya, tapi bukan ustadz untuk ngajar untuk pergi umroh. Tapi kalau kita udah nyebut Pak, udah nyebut nih, ya Allah aku mau pergi umroh berkali-kali. Kalau udah nyebut, magnet rezekinya jadi, ilmunya dipraktekkan, alhamdulillah 36 kali pergi umroh. Yang hebat siapa? Allah. Saya nggak bisa apa-apa.
Saya pengen keliling dunia. Bapak Ibu mau keliling dunia? Saya nggak tahu kenapa tuh kepengen. Saya ngetes nih ilmu ini. Ya Allah, pengen deh keliling dunia. Ya, qabla ayyar tadda ilaika torfuk 30 negara lebih. Alhamdulillah. Siapa yang hebat? Saya nggak bisa apa-apa. Maka kalau saya nggak bisa apa-apa, yang hebat adalah Allah, maka Bapak Ibu juga bisa semuanya. Mau belajar? Mau jadi ajaib? Saya tantang Bapak Ibu semua, jangan cuma tinggal di bumi wali. Sekali lagi, jangan cuma tinggal di bumi wali, jadi walinya sekalian. Siap? Kalau nggak jadi wali, di bawahnya maunah. Dapat maunah. Sebelum saya kaji, kita salawatan sebentar. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin وليس نرجو سواك فادرك إلهي دارك قبل الفناء والهلاك يعم الدنيا والدين La ilaha Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Saya mau bagi 3 cara, ya kan pasti Bapak Ibu tak nanya, piye carane, ya piye carane. Oke lah Ustadz, emang ternyata betul ada keajaiban. Pertama saya ingin Bapak Ibu yakin dulu keajaiban itu ada. Setuju? Keajaiban itu bagi mereka yang percaya. Bagi mereka yang Bapak Ibu percaya? Bismillah. Nanti kalau nggak percaya, lihat YouTube saya dulu. Nanti silahkan Bapak Ibu YouTube, kan ada di sini sebagian kenal saya mungkin dari YouTube dulu. Ya, silahkan share, like, and subscribe. Subscribe, ya. Alhamdulillah di situ sudah saya ceritakan di situ. Ada yang mengamalkan ilmu magnet rezeki lunas hutang 15 miliar. Ada yang mengamalkan ilmu magnet rezeki dari gaji 900.000 sekarang asetnya 7 miliar. Ya, ada yang kankernya sembuh. Ada yang selamat dari tsunami. Silahkan Bapak Ibu lihat di sana gratis di YouTube itu, lihat. Cari aja Nasrullah magnet rezeki. Ya, semua saya bagikan gratis. Nah, sekarang saya mau bagikan 3 cara nih. Sebenarnya sih ada 101 cara. Ya. Cuma kalau saya bagikan semua mabok nanti. 3 dulu. Boleh? Ya kan kalau 3 berarti 30 kali pertemuan. Ya. Mudah-mudahan ada waktunya. Atau nanti Bapak Ibu silakan menuju ke YouTube atau Telegram. Ada di Telegram, channel Telegram di sana gratis. Cara pertama. Di sini siapa yang mau dapat duit banyak? Jangan cuma saya, tangannya angkat dulu. Siapa yang mau duitnya banyak? Duitnya kata ya. Nggak mudah nih orang Betawi ngomong kata. Akeh. Pertanyaannya adalah di surat dan ayat berapa Allah janjikan uang yang banyak? Bunyinya begini ayatnya, aku janjikan kepadamu uang yang banyak. Pernah baca ayat itu? Belum pernah? Pantesan nggak punya duitnya. Sebenarnya pernah, cuma nggak sadar. Ayatnya itu dalam surat 71
ayat 12. Ya, bisa dicatat kalau yang mau dicatat. 71 ayat 12. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku janjikan kepada kalian uang yang banyak. Nah itu belum pernah baca ya. Nah itu ayatnya ya. Cuma memang jarang yang bahas begini, jarang. Pernah Bapak Ibu, Bapak-bapak di sini khotib Jumat ngomong begini, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, hari ini khotib akan berbicara tentang uang yang banyak. Belum pernah ya. Lah ini makanya kajiannya di Ahad pagi, karena Jumat nggak mungkin. Ya. Ini ayatnya, wa yumdidkum bi amwalin, akan Allah tambahkan harta yang banyak, wa banin, anak-anak, wa yaj'al lakum jannatin, diberikan kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhara, dan kebunnya terjamin karena ada sungai di sampingnya, pasti panen. Ya. Emang sih kerjanya guru, tapi punya villa 12 di Malang, punya 5 pom bensin, punya 10 kebun kurma di Arab. Lah itu kejadian di Depok. Kejadian di Depok, ada guru ngaji punya kubah emas. Pernah dengar? Pernah dengar? Di Depok, makanya saya bangga sekali sama Depok. Ya, saya sekarang tinggalnya di Depok. Lahir Jakarta, tinggal di Depok. Karena di sana ada salah satu keajaiban Allah, guru ngaji punya ya kebun minyak di Arab. Hasilnya bikin masjid kubah emas sendirian dia bangun. Ya. Bapak Ibu mau nggak kayak gitu? Ada ilmunya. Ya. Kalau orang Barat pengen dapat duit banyak, mereka bagaimana caranya? Kerja. Mau lebih banyak lagi kerja lebih keras, mau lebih banyak lagi kerjanya lebih cerdas, mau lebih banyak lagi kerjanya menindas. Lah itu orang Barat. Ya. Lah di ayat itu ada caranya. 12 itu janji, caranya di 10. Ya, ditarik 2 ayat ke atas ya. Jadi 71 12 itu adalah janji Allah, 71 ayat 10 caranya. Piye carane? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Kalau mau uang yang banyak, beginilah caranya, yaitu cukup minta ampun kepada Allah. Loh, cuma minta ampun Pak Ustadz? Ya, cukup minta ampun. Percaya nggak nih? Kayaknya nggak percaya. Ustadz, emang bisa cuma minta ampun? Jangan percaya, tapi praktekin. Coba saya mau tanya sama ibu-ibu di sini, Bu, sebulan kemarin sampai sekarang berapa orang yang digosipin? Nggak kehitung ya? Banyak ya? Dalam 1 bulan ya? Sekarang saya mau tanya sama ibu, tahu nggak kalau gosip itu dosa? Tahu. Tapi kok terus ya? Ini Pak, begini nih, bapak-bapak kerja keras dari pagi sampai sore, pagi sampai malam, berpeluh keringat, ya, membuka sawah, ya, nanam, ya, dipupukin itu sawahnya. Kenapa kok nggak panen-panen ya? Itu ibaratnya mobil, bapaknya ngegas, kok mobil nggak jalan-jalan, ternyata ibu narikin rem tangan.
Rem tangan itu namanya dosa. Gosip satu, sek, ya naik tuh. Gosip yang kedua, reg, ya. Gosip yang ketiga makin kenceng. Gosip yang keempat ampe, ya ketarik banget tuh. 100 kali gosip, ya kagak bisa jalan mobilnya, Bu. Halo? Kalau ditanya halo, jawabannya hai. Halo? Nah, gimana caranya supaya mobil jalan, Pak? Gampang kan? Lepaskan rem tangan. Lepaskan rem tangan. Setelah dilepaskan rem tangan, berani nggak ngegasnya sampai kenceng? Masih di garasi nih, rem tangan udah dilepas, langsung ngegas tuh, wung gitu. Berani? Udah nggak berani. Makanya orang yang udah magnet rezeki kerjanya cuma pelan. Sekarang kita kerja terlalu keras. Kenapa? Kerjanya sambil ngegas, sambil ngerem. Makanya jadi kerja keras. Halo? Maka kata Allah, fakultus taghfiru rabbakum. Maka ajarkan kepada orang yang mau mobilnya jalan, lepaskan rem tangannya. Rem tangannya namanya gosip. Digosok makin sip. Mana ada digosok makin sip? Digosok makin nggak jalan mobilnya. Nah, siapa yang mau dapat keajaiban? Siapa yang mau praktek? Pulang dari sini ibu-ibu langsung praktek. Mau? Bagaimana cara prakteknya? Cara prakteknya, teruslah bergosip. Tapi ada tapinya. Setelah satu gosip, 1 kali sholat taubat. Ini caranya. Jadi 1 kali sholat nih, gosip nih, ngek, sholat taubat, ngek, ya, gosip lagi, ngek, sholat taubat, ngek, gosip lagi nih, ngek, ya, ngok. Kemarin tuh ya ada siapa, Lesti dan lo kok pada tahu sih? Pulang dari sini langsung, ya Allah, aku tadi ngaji di Masjid Al-Falah. Ngajinya tentang pengen dapat keajaiban. Aku mau juga ya Allah. Maka ya Allah, aku tahu caranya. Caranya adalah aku lepaskan rem tangan dengan sholat taubat. Maka kemarin aku gosipin Leslar ya Allah. Inilah sholat taubat aku secara khusus untuknya. Usolli sunnata taubat rok'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kebayang mukanya Leslar. Tapi dalam sholat taubat. Setelah itu siap-siap dapat rezeki. Belum amin dulu. Baru 1 tuh. Tadi kan tanya sebulan berapa yang digosipin. Lepasin pelan-pelan. Nah, selama ini Bapak Ibu, kenapa negeri kita yang makmur seperti ini sampai sekarang kok masih jadi negara berkembang? Harusnya ini negara paling maju di dunia di Indonesia. Harusnya. Bapak Ibu tahu Qatar kemarin yang mengadakan ini Piala Dunia, kapan dia makmurnya? Baru tahun 70-an. Baru tahun 1970 ketemu minyak, Pak. Makanya saya yakin nih, kalau ilmu ini dipraktekkan, insya Allah yang ketemu bukan cuma minyak. Mau praktek? Ya. Jadi misalnya bapak-bapak pernah ngomelin anak nggak, Pak? Pernah kan? Setelah ngomelin anak pernah sholat taubat nggak, Pak? Nggak pernah kan? Sekarang pakai praktek ini. Ini caranya. Ya Allah, aku tadi ngomelin anak, inilah sholat taubat aku secara khusus untuknya. Usolli sunata taubat, Allahu Akbar gitu. Kemarin itu saya minta sama istri saya, Mi, tolong siapin koper. Mau kemana? Mau ke Tuban, Bojonegoro ya. 3 hari disiapin tuh barang-barang sama dia. Saya tiduran sambil scrolling HP. Bi, saya nggak jawab. Bi, aku ngajak ngomong nih, saya nggak jawab. Bi, aku ngajak ngomong, bruk gitu. Aku udah capek-capek nyiapin barang, aku dicuekin begini. Abi mau pergi, oh panjang lah ngomongnya ya, khasnya emak-emak.
beranak 6. Anak istri saya anaknya 6 ya. Satu aja satu cukup Pak. Langsung saya istighfar, astagfirullahaladzim, maaf neng, ya, kamu mau ngomong apa sayang? Ya. Saya jalan lah tuh, udah selesai, pas jalan tuh langsung keingetan tuh peristiwa itu di tengah jalan. Kan saya jalannya malam, naik darat, saya bawa mobil kalau ke sini. Tengah jalan saya bilang sama teman saya yang nyupirin saya, bang, minggir dulu bang, kita ke rest area. Siapa? Di rest area apa yang saya lakukan? Sholat taubat secara khusus. Ya Allah, sebelum berangkat aku nyuekin istriku ya Allah. Aku takut kalau masih ada sisa kecewanya dia. Aku takut nanti di perjalanan ada apa-apa dan nanti aku nggak dapat rezeki dalam perjalanan ini. Maka inilah sholat taubat khusus aku untuk nyuekin istri. Usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Udah begitu sekarang teliti betul. Dulu sebelum tahu ilmu ini, wah nggak pernah sholat taubat Pak ya. Tapi setelah tahu sholat ini, sebulan sekali sholat taubat, lepasin rem tangan, sebulan sekali. Makin kesini seminggu sekali, makin kesini udah tiap hari. Saya nggak berani setiap hari, kalau nggak sholat taubat, karena dosa saya banyak. Bedalah sama bapak ibu semua, dosanya dikit, kalau saya banyak ya. Ternyata caranya cuma itu. Dan betul bapak ibu, setelah sholat taubat Allah kasih rezeki yang banyak. Halo, mau praktek nggak nih? Mau? Ini saya udah kasih tahu caranya nih. Cara pertama, setiap dosa sholat taubat. Jangan cukup istighfar, jangan cukup. Kenapa? Jangan-jangan istighfar kita nggak diterima. Jangan. Langsung aja sholat taubat. Ya Allah, aku tadi tuh ya menghina orang di jalan ya Allah. Astagfirullahaladzim, dia buang sampah sembarangan, aku omelin dia. Langsung tuh ya, masuk masjid, masih tahiyatul masjid, imam belum qomat. Ini kan sholat taubat bisa dibarengin, nanti ngaji lagi ya. Ada sholat taubat, ada sholat sunnah yang bisa digabung. Contohnya misalnya sholat tahiyatul masjid sama sholat taubat itu bisa 2 rakaat aja, tapi 2 niat. Tahiyatul masjid tambahin sholat taubat. Tapi sholat taubatnya jangan cuma ya aku sholat taubat, enggak. Ya Allah, aku tadi ngomelin orang di jalan dan ini sholat taubat aku. Usolli sunnatat tahiyatul masjid wa usolli sunnatat taubat. Rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 2 rakaat dapat 2 sholat. Tapi nanti belajar lagi, ngaji lagi ya. Ini kan nggak banyak nih saya bisa kaji. Nanti Bapak Ibu kaji lagi ya. Yang jelas nggak boleh adalah sholat wajib digabung, nggak boleh. Ya Allah, aku niat sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Allahu Akbar. Nggak boleh. Ya. Tapi kalau sholat sunnah ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Yang sunnah muakkad itu nggak boleh. Tapi kalau sunnah di bawahnya muakkad itu boleh digabungkan 2 sholat. Ya. Makanya akhirnya saya setiap ada sholat, ya kan kita sholat melulu Pak. Tinggal tambahin aja niatnya. Ya, syukrul wudu, tahiyatul masjid, sholat taubat, 3 sholat bisa jadi ya satu sholat bisa 3 niat. Tapi sekali lagi belajar lagi ya, karena ini perlu kajian. Mungkin sampai sini ada yang bertanya, Ustadz, itu orang Cina kagak pakai sholat taubat mereka kaya? Iya. Itu orang Barat nggak pakai sholat taubat itu bisa menang aja itu Piala Dunia. Ya, halo. Begini ceritanya, ini pelan-pelan mesti saya jelasin, boleh? Orang Barat, orang non-Muslim, sepanjang hidup mereka zolim kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik kepada Allah sebesar-besar kezaliman. Allah nggak suka sama orang yang syirik. Maka tempatnya pasti neraka. Setuju? Harus setuju, ini mah tauhid. Betul? Tapi orang yang nggak kenal Tuhan itu pernah berbuat baik, ngasih makan kucing, ngasih makan anjing, nyebrangin nenek di jalan, bikin mic seperti ini, bikin kamera. Ini kan orang nggak kenal Tuhan semua yang buat. Perbuatan baik bukan nih? Ini dipakai ngaji, mereka dapat amal jariahnya nggak? Dapat. Cuma Allah nggak mau balas di akhirat. Balasnya di mana? Di dunia. Supaya Allah nggak punya hutang ketika di akhirat. Selesai. Makanya jangan heran, biasa aja gitu ngelihat orang nggak kenal Tuhan, ya nggak pakai sholat mereka kaya, biasa aja, karena itu kasih sayang Allah kepada mereka. Adil Allah. Tapi kita
Orang yang tinggal di bumi wali ini setiap harinya berbuat baik. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada perbuatan baik yang paling dicintai Allah kecuali la ilaha. Kita udah sepakat 9 kali minimal kita bersyahadat, minimal yang sholat wajib. Tapi pernah nggak kita buat dosa? Salah, alpa, lupa, lalai, pernah? Maka Allah maha membalas nggak perbuatan salah? Maha membalas nggak perbuatan salah? Dibalasnya di mana? Untuk orang yang sebaik Bapak Ibu semua, Allah nggak tega ngebalasnya di akhirat, nggak tega Allah. Makanya dibalasnya di dunia berupa nggak panen, berupa gaji nggak naik, berupa bensin naik terus, berupa harga-harga naik, nggak bisa kebeli karena Jadi ilmunya beda. Udah deh, pokoknya jangan pakai ilmu barat, pakai ilmunya Al-Quran. Setuju? Mulai dari sekarang teruslah bergosip. Oh, udah nggak mau? Masya Allah. Karena bapak-bapak, Pak, kalau saya bilang jangan gosip, mereka marah, Pak, karena itu habitat mereka. Tapi kalau saya bilang teruslah bergosip, tapi konsekuensinya setelah gosip langsung nggak panen, ya, langsung harga-harga tinggi. Itu harga-harga naik karena gosip loh, betul nggak? Kemarin ya di Bojonegoro itu ada satu kampung, ketika terik matahari, nanam tembakau dengan harapan bisa panen. Sebelum panen udah hujan, betul? Ada kejadian begitu. Sekarang saya mau tanya, yang bikin nggak panen cuaca atau dosa? Udah tahu sekarang jawabannya, betul? Bukan karena jangan salahin cuaca mah pasti baik. Yang nggak baik dosa. Ini cara pertama. Mau lanjut cara kedua? Salawatan dulu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Wakhtim bi ahsani khitam idza danal insiram wa hana hinul himam wa zadarashul jabin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Ini waktu saya tinggal 5 menit. Kalau 5 menit paling cuma tinggal satu cara lagi. Tapi kalau kita mundurin ke 7:30 bisa dapat 2 cara. Mau selesai jam 7 apa 7:30? Oke ya, sepakat ya. Karena saya tadi diingetin sama pengurus, Ustadz sampai jam 7 ya. Ya, nggak apa-apa ya. Alhamdulillah ya, siap. Cara yang kedua nih, mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Jadi ilmunya magnet rezeki itu ilmu praktek. Asal dipraktekkan jadi insya Allah ya. Cara yang kedua, saya nggak akan janjikan Bapak Ibu pulang dari sini ketemu kendi dari Majapahit. Misalnya jalan ya, tahu-tahu kesandung gitu, duk, apa nih ya, pas dilihat ternyata kendi kuno. Kita lihat tulisannya Majapahit, jangan-jangan ada isinya nih. Srok, digosok kayak jin Aladin gitu ya. Wus, habis pulang dari pengajian ya, aku adalah jin yang bisa mengabulkan permohonan kamu, sebutkan 3 permintaan. Saya nggak akan janjikan Bapak Ibu akan ketemu kendi dari Majapahit, tapi yang saya janjikan lebih hebat daripada kendi Majapahit. Lebih hebat.
Ya, kalau kendi Majapahit cuma 3 permintaan. Kalau ini ribuan permintaan akan dikabulkan. Mau? Lebih hebat daripada kendi Majapahit. Mau? Coba tangannya ke atas dulu. Semua tangannya ke atas, ya. Semua tangannya ke atas. Praktek. Ini mah jiprak, bukan jiping. Jiping tuh ngaji nguping. Kalau jiprak ngaji praktek. Ya. Tangannya ke atas. Tunjuk mulutnya. Ikuti kata-kata saya. Tunjuk mulutnya. Hai kamu. Ulangi kata-katanya. Hai kamu. Kamu adalah pintu keajaiban. Semua yang keluar darimu pasti terjadi, karena kamu lebih hebat daripada kendi Majapahit. Hahaha. Ini walaupun bercanda beneran ini. Walaupun kelihatannya bercanda ya, tapi beneran ini hebat. Semua yang keluar, makanya saya tadi ulang 3 kali, semua yang keluar dari sini dikabulkan. Kenapa yang keluar dari sini semua dikabulkan? Karena ya ada sabda Nabi. Apa kata Nabi? La tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Jangan berkata-kata kecuali yang baik saja. Fa innal malaikata, sesungguhnya malaikat, yu'amminuna ala ma taqulun, mengaminkan semua yang kamu katakan. Tuh. Jadi kita lagi ngomong begini, malaikat tuh lagi sibuk. Amin, 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 amin gitu. Ya. Dan tahu kalau malaikat itu tugasnya untuk sujud kepada Nabi Adam. Artinya apapun yang kamu mau, aku akan minta kepada Allah. Ini yang kita nggak sadar. Halo. Maka berani nggak ngucap kata-kata yang nggak bagus setelah ini? Harusnya nggak berani. Contohnya, aduh susah, angel. Oh betul ya, angel ya? Angel. Apa kata malaikat? Amin. Langsung diaminkan sama malaikat. Kalau malaikat yang sudah aminkan, kira-kira jadi nggak? Jadi. Akhirnya hidup kita itu dia. Maka mulai dari sekarang jangan sebut kata angel, jangan sebut kata susah lagi selama-lamanya. Setuju? Ilmu ini untuk apa? Praktek. Pulang dari sini jangan ngomong kata susah, tapi tidak mudah. Nggak mudah ya, nggak gampang ya. Kenapa? Karena malaikat ini rahasia ya, rahasia antara kita ya. Jangan kasih tahu malaikat ya. Malaikat nggak tahu kata tidak, kata jangan, itu kata belum, itu nggak dikenal sama malaikat. Contoh ya, contoh. Jangankan malaikat kita aja nggak kenal. Jangan bayangkan gajah. Jangan bayangkan gajah. Kebayang? Jangan bayangkan gajah pakai celana warna merah. Udah dibilang jangan malah ngebayangin, ya. Itu dia. Jadi pikiran kita sama dengan malaikat. Malaikat itu hanya fokus dengan kata terakhirnya. Jadi kalau kita bilang susah, maka malaikat mengaminkan, ya Allah, susahkan hidupnya. Halo. Berapa kali kita menyebut kata susah? Penelitian membuktikan orang menyebut kata susah 30 sampai 50 kali sehari. Nah, jadi gimana tuh kalau kita nyebut itu? Maka malaikat aminkan. Terus gimana dong? Sebutnya tidak. Tidak apa? Tidak mudah. Apa? Tidak mudah. Bisa? Praktek langsung. Aduh, tidak mudah ya mempraktekkan ilmu magnet rezeki gitu. Bukan? Itu tadi. Saya udah nggak mau lagi sebutnya. Tadi kan cuma contoh doang. Kalau bapak ibu lagi nggak sehat, perginya kemana? Dokter adanya di mana? Dokter adanya di rumah apa? Langsung malaikat mengaminkan, ya Allah, sakitkan dia.
Itu dia. Coba Bapak Ibu ya, datang ke Arab nggak ada rumah sakit, adanya mustasfa. Mustasfa itu asal katanya syifa, mu itu kata tempat, berarti mustasfa tempat orang sehat. Kenapa diterjemahkan ke Indonesia jadi rumah sakit? Ini siapa yang bertanggung jawab ini? Itu kalau Al-Quran diterjemahkan kayak gitu langsung reject Pak. Al-Quran nggak bisa diterjemahkan kayak gitu loh, tempat sakit, tempat orang sehat kok diterjemahkan jadi rumah sakit, nggak bisa. Tapi karena itulah dulu orang tua, orang Jawa dulu, orang tua kita dulu nggak berani ngomong kata sa, nggak berani tuh. Dia ngomongnya lagi kenapa? Nggak enak badan. Ya, itu orang Jawa loh. Itu orang Jawa tuh hebat tuh. Lagi kenapa? Nggak enak badan. Nggak mau dia sebut sa, nggak mau dia. Cuma karena sekarang ini di mana-mana ada rumah sa, enggak, saya nggak nyebut, nggak ngelanjutin. Ya, jadi ya jangan ngejebut kata sakit lagi selama-lamanya. Lagi nggak enak kepala nih gitu, bukan lagi pusing, lagi nggak enak kepala, lagi nggak enak perut, maka enggaknya dicoret, enaknya dikabulkan naik ke atas langit. Malaikat bilang, ya Allah enakan badannya. Bisa ya. Aduh ini kamar kok berantakan, ganti apa? Tidak rapi. Loh ini kok rumahnya nggak rapi begini. Ngomong sama anak, nak kamu jangan nak, ini jadi nakal. Nak kamu jadi anak baik ya. Lah itu ubah kata-katanya. Jadi ini cara yang kedua, ubah kata maka berubahlah dunia Anda. Setuju? Insya Allah. Ada orang datang sama saya, Ustadz hidup saya hancur. Lah itu ada orang yang tega ngomong begitu sama hidupnya karena dia nggak ngerti ilmu. Hidup saya hancur Ustadz. Kalau saya kan hidupnya udah keren. Saya bilang gini, wow keren. Ah Ustadz mah masa keren? Ya coba cerita. Saya banyak utang Pak Ustadz. Wow dahsyat. Kok dahsyat sih Pak Ustadz? Ya coba cerita, berapa emang? 200 juta Ustadz, ini orangnya datang besok Ustadz, kalau saya nggak bayar dia bawa polisi Ustadz, dia mau penjarakan saya, tolong saya Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Ada 4 kata dia doa, hancur, utang, polisi, penjara, betul? Ini langsung diaminkan sama malaikat. Ya Allah hancurkan hidupnya, ya Allah penuhi dengan utang sepanjang masa, tangkap dia polisi, masukkan dia di penjara. 4 doa. Hancur, utang, polisi, penjara. Dan namanya orang lagi galau itu selalu diulang-ulang, hancur saya ini, hancur saya ini, hancur saya ini. Polisi datang, ya Allah polisi, kan gitu. Walaupun gak diucap di sini, ya berdebar-debarnya tuh isinya itu. Maka ganti, saya bilang ini, kamu mau nggak hidup kamu ajaib? Gimana Ustadz caranya? Sholat taubat, karena kamu sudah punya ngutang tadi, ya atau amanah. Terus kemudian ganti kata kamu, jangan hancur, utang, polisi, penjara. Kamu ngomongnya lunas, 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 amanah. Utang saya itu Ustaz, jangan ngomong utang. Itu bukan utang, itu amanah. Sama aja Ustaz, beda. Coba ngomong amanah. Enak kan? Coba ngomong utang. Langsung nggak enak. Jadi jangan nyebut utang lagi. Setelah ini siap. Jadi nggak ada yang punya utang sekarang, punyanya amanah. Setuju? Insya Allah langsung, oh nanti Allah akan berikan amanah yang baik untuk menyelesaikan amanah yang tidak baik, gitu loh. Akhirnya saya bilang, coba kamu praktekkan, lunas amanah. Coba kamu ulang-ulang deh tuh. Kalau pas lagi di kepala tuh lagi hancur utang, langsung lunas amanah, lunas amanah, lunas amanah, lunas amanah, lunas amanah, lunas amanah, lunas amanah. Udah selesai sholat taubat, ganti kata. Besoknya dia datang ke saya, Pak Ustadz, alhamdulillah. Gimana, udah lunas? Belum. Nah ente gembira, saya bilang. Itu Ustadz, orangnya nggak jadi bawa polisi. Alhamdulillah. Ya itu saya bilang, itu keajaiban kamu. Kemarin kamu panggil, polisi datanglah, malaikat amin. Tapi kamu ganti, lunas amanah, udah nggak ada lagi kata polisi. Akhirnya polisi nggak datang. Iya juga ya. Terus apa kata dia? Dikasih waktu Ustadz. Wah enak banget ente dikasih duit. Enggak Ustadz, cuma dikasih waktu. Ingat, waktu adalah uang. Dikasih waktu sama dengan dikasih uang. Iya juga ya kata dia tuh. Terusin, saya bilang terusin, terusin. Akhirnya sekarang punya rumah 7 miliar. Lihat di YouTube saya.
namanya Mbak Yeni dari Yogyakarta. Halo. Dua cara, ya, sholat taubat setiap buat dosa. Yang kedua, ganti kata-kata. Gampang kan? Gampang kan? Tapi nanti coba lihat prakteknya, ya. Sus, tidak mudah. Jadi di sini ada nggak yang punya utang di sini? Ada yang punya utang? Ada yang punya utang? Ada yang punya utang? Ada yang punya utang? Inilah ceramah yang paling cepat bikin lunas, Bapak Ibu. Langsung lunas semua, ya. Insya Allah udah happy, ya. Kita diciptakan untuk bahagia. Udahlah, kemarin mungkin dosa-dosa kita, ya udah, kalau bisa jangan lagi berutang atau beramanah. Ada jalanan macet di Jakarta, di Surabaya? Ada jalanan macet di Surabaya? Udah mulai hati-hati nih Bapak Ibu, ya. Bagus, ya. Jangan-jangan nggak boleh nih. Ya nggak boleh. Macet itu nanti malaikat mengaminkan, ya Allah macetkan hidupnya, macetkan rezekinya, macetkan panennya, begitu. Kalau saya nggak berani. Kalau istri saya nanya, Bang, bagaimana jalanan di Jakarta? Saya jawab, penuh. Lah kan bener, penuh. Tapi beda bahasanya. Karena saya lagi pengen malaikat doakan saya, penuhkan rezekinya, penuhkan kebahagiaannya, penuhkan jodohnya, itu, penuhkan panennya, penuhkan gajinya, penuhkan kantongnya, penuhkan bensinnya, gitu. Jadi ada nggak jalanan macet? Ada orang miskin? Orang miskin ada? Ada orang miskin? Mulai tadi iya gitu. Sekarang nggak ada orang miskin. Adanya orang yang belum kaya, betul? Jadi cuma ada dua golongan, orang kaya dan yang belum kaya. Jadi di sini saya tanya, ada nggak yang miskin di sini? Ada yang miskin di sini? Udah nggak ada, udah. Langsung malaikat doakan, ya Allah kayakan dia. Begitu. Siap? Makanya ini bagus banget ini. Makmur masjidnya, makmur jamaahnya. Ya. Maaf, pesan sponsor. Pesan sponsornya, yuk ambil ini satu, ya, taruh di rumah setiap subuh. Ah, ini judulnya sedekah subuh. Sedekah subuh, taruh, ada kan kadang-kadang tuh ada recehan tuh, 25 perak, ya kan? 50 perak. Masih ada ya? Udah nggak ada ya 25 perak ya? Oh, yang 1000. Ya. Zaman dulu banget 25 perak ya, 1000, sisa 2000 taruh sini, kembalikan ke Masjid Al-Falah setiap seminggu sekali. Untuk apa ini? Untuk apa? Ini pesan sponsor dari pengurus masjid, ya, supaya makmur masjidnya, makmur jamaahnya. Amin Allahumma. Nah, jadi mulai sekarang ubah kata-kata di sini, karena ini hebat sekali, ini ajaib, semua dikabulkan. Maka hati-hati. So, hati-hati dengan ini, semua yang keluar dikabulkan Allah. Yang ketiga, terakhir, ya. Sebelum terakhir kita salawatan dulu. La ilaha illallah al-malikul Hakul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Bijahi Taha Rasul Jud Rabbana bil qabul Wahab lana kulla sul Rabbistajib li amin La ilaha Al-Maliku
Shadiqul wa'dil amin. Cara ketiga, di mana rezekinya Bapak Ibu? Udah tahu belum? Udah tahu? Di mana rezekinya Bapak Ibu semua? Udah tahu belum? Belum tahu? Pantas nggak dapet. Ya. Di langit. Di bumi, ya. Di mana coba? Di mana rezekinya Bapak Ibu semua? Ini pertanyaan sederhana loh. Di sini nih loh, di sini. Itu kan jurus yang kedua. Ini jurus yang ketiga. Di mana rezeki kita? Dari Allah. Ya, bagus tapi kurang tepat. Di mana rezeki kita? Di hati? Bukan, mohon izin, belum tepat. Misalnya gini ya, ketika tanya kepada si penambang emas, "Hei penambang emas, di mana titik emasnya?" Kalau dia tahu titik emasnya, kira-kira dapat nggak tuh emasnya? Dapat. Kalau dia jawabnya gini, di mana-mana. Dia udah mulai bawa galian, ditanya, kamu mau gali di mana? Wes di mana-mana. Kira-kira dapat nggak? Mungkin dapat, tapi kan setelah sekian lama. Tapi kalau dia udah tahu titiknya, maka ngegalinya gampang, betul? Nah ini dia. Bapak Ibu pulang dari sini, kalau Bapak Ibu tahu titiknya, itu gampang banget. Langsung Bapak Ibu dapat rezeki. Pertanyaannya, di mana titiknya? Loh malah di mana-mana. Ya, di mana Allah titip rezeki untuk kita? Nah, uniknya pertanyaan ini kan pertanyaannya sederhana. Bapak Ibu kalau ditanya mana kunci, tuh kan gitu. Di mana dapur, tuh kan gitu. Di mana rezeki? Bingung, ya kan? Kan unik nih. Nah, jamaah Al-Falah nggak boleh bingung lagi. Udah tahu jawabannya dan langsung dipraktekkan. Iya. Insya Allah setelah ini langsung rezeki, waduh ngalir. Ya. Ketika jerapah ditanya, "Hei jerapah, di mana Allah titip rezeki untuk kamu?" Kata tuh si jerapah, "Tuh di pucuk pohon." Dia nggak jawab yang lain, cuma pucuk pohon. Ya nggak? Dia nggak ngomong daging, dia nggak ngomong rumput, dia ngomong pucuk pohon. Ketika tanya kepada monyet, "Hei monyet, di mana Allah titip rezeki untuk kamu?" Tuh di pohon pisang. Ketika tanya kepada ikan, "Hei ikan, di mana Allah titip rezeki untuk kamu?" Tuh di terumbu karang. Ya. Uniknya manusia nggak tahu dan nggak pernah diajarin lagi. Untuk SD, SMP, SMA kagak pernah belajar beginian. S1, S2, S3 nggak belajar, profesor nggak belajar. Ya. Nah jawabannya, Allah titip rezeki di bahagianya orang lain karena kita. Bahagianya orang lain karena kita. Tambahin, jangan cuma bahagia. Allah titip rezeki di mulianya dan bahagianya orang lain karena kita. Jadi kalau orang lain senyum gara-gara kita, rezeki datang. Gampang kan? Ya. Rezeki dititip di senyumnya istri, Pak. Betul nggak? Bapak Ibu jauh-jauh, bapak-bapak jauh-jauh nih, nyari rezeki kemana, padahal ternyata dititip di senyumnya istri. Ya. "Mama, kamu cantik sekali." Padahal belum mandi, ya enggak? Senyum si istri itu rezeki. Selama ini nggak pernah kita pikirkan itu. Ya, karena ternyata coba Bapak Ibu, dia S3 nih, profesor, tapi bikin cemberut orang. Sama orang yang SD aja nggak lulus, tapi dia di televisi bikin bahagia orang. Mana yang rezekinya lebih banyak? Yes, berarti nggak berkaitan dengan ijazah dong, tapi berkaitan dengan berapa banyak orang yang dimuliakan dan dibahagiakan. Coba lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Bapak Ibu kanan kiri, kanan kiri. Coba lihat kanan kiri. Itulah rezekinya Bapak Ibu semua. Udah tahu sekarang titiknya kan? Yes. Maka yang harus kita lakukan pulang dari sini, bikin orang ketawa, bikin orang bahagia karena kita. Cara paling sederhana, sebenarnya banyak caranya. Cara paling sederhana, puji orang. Puji orang. Kalau setelah muji, bagusnya tambahin Masya Allah cantiknya, Masya Allah jilbabnya rapih banget, Masya Allah pecinya baru ya Pak, Masya Allah itu kacamata cakep banget sih, ya. Langsung praktek. Silakan puji orang sebelahnya. Ayo silakan puji orang sebelahnya. Ayo Pak, langsung Pak, puji orang sebelahnya. Ayo Pak,
jangan ke saya, langsung sebelahnya. Puji sebelahnya, puji orang sebelahnya. Coba tegur bapaknya, bapak tegur, tegur bapaknya. Pak, ganteng banget bapak sekarang gitu. Ayo pak, di belakang semua, ayo praktek. Ini bukan jiping, jiprak. Alhamdulillah, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan bapak ibu semua, ya Allah, cantik, ganteng, luar biasa. Masuk surga semua. Lah itu rezeki. Begitu doang. Bener, bener, cuma gitu doang. Senangin orang, bahagiain orang. Maka nggak jauh-jauh rezeki itu, nggak jauh-jauh. Rezeki itu ada di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ada nggak jerapah yang menghancurkan pucuk pohonnya? Ada? Nggak ada. Ada nggak monyet menghancurkan pohon pisangnya? Ada? Ada nggak ikan menghancurkan terumbu karangnya? Ada? Ada nggak manusia menyakiti perasaan manusia lain? Lo kenceng amat kayak pernah jadi korban. Lah itu dia, kita nggak tahu. Maka mulai dari sekarang jangan sakiti hati orang. Setuju? Nabi paling senang puji orang. Kepada Abu Bakar, ya Siddiq, nggak panggil ya Abu Bakrin, ya Siddiq, dikasih gelar. Kepada Umar, ya Faruk, dikasih gelar. Kepada menantunya Utsman bin Affan, bukan dipanggil ya mantu, mantu sini mantu. Enggak, dipanggilnya ya Zunnurain, wahai pemilik dua cahaya. Kepada Ali, ya karamallahu wajhah. Kepada istrinya, ya Humaira. Tahu nggak sebutannya Aisyah kepada suaminya? Kan Nabi manggil istrinya ya Humaira. Aisyah manggil Nabi apa? Beb, Cin. Bukan. Suatu ketika Nabi datang ke ya rumahnya Aisyah, diketuk pintunya. Cuma pada saat itu lampu sedang nggak ada, ya, lampu sedang tidak ada. Terus kemudian ketuk pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Aisyah sambil meraba-raba dinding. Dibuka. Pas dibuka pintunya, seluruh ruangan bercahaya. Sumber cahayanya dari wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itulah Aisyah mengatakan kepada Nabi, ya Jamalu, ya Jamalu. Oh ya Jamalu, ya Jamalu. Oh ya Jamalu, ya Jamalu. Oh ya Jamalu, ya Jamalu. Sidana Nabi ya Jamalu. Oh 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 ya Jamalu. Oh oh ya Jamalu, ya Jamalu. Pulang, ibu-ibu panggil suaminya, ya Jamalu. Yakin setelah itu suami nyiapin duit buat lebihan. Amin Allahumma. Maka jangan sakiti hati orang. Kenapa? Karena orang di sekitar kita, bagi saya ikannya baru bisa makan setelah saya merawat terumbu karang. Di depan saya adalah terumbu karang saya. Ketika saya bahagiakan Bapak Ibu semua, aman saya bisa makan. Tapi ketika saya sakiti Bapak Ibu semua, saya nggak akan pernah bisa makan. Bayangkan Bapak Ibu, selama ini kita fokus sama sawah, tapi berapa banyak orang yang tersakiti karena kita. Betul? Kita fokus sama kerjaan di kantor, tapi berapa banyak orang yang kita sakiti. Betul? Mulai dari sekarang ubah polanya. Terserah Allah belum kasih rezeki sekarang, tapi yang penting semua orang bahagia karena saya, mulia karena saya. Jangan cuma bahagia doang, karena kalau ada pemabok, dia bahagia kalau kita kasih minuman keras, tapi tidak kita muliakan. Makanya mulia dan bahagia, muliakan dan bahagiakan. 3 cara ya, baru 3 nih, masih ada 98 lagi. Baru 3 aja udah keren, praktekin dah insya Allah. 1 ya, 1 sholat taubat setelah berdosa. 2 ubah kata. Yang ketiga, muliakan dan bahagiakan
orang lain. Saya udah diingatkan sama panitia, waktunya habis. Mungkin baterainya kali ya. Boleh nggak bonus? Boleh nggak bonus? Bonus deh sedikit lah. Bapak Ibu, kalau ada nggak di sini yang mau doanya dikabulkan? Mau doanya dikabulkan? Ada cara doa yang paling bagus supaya doa dikabulkan. Jangan doa ke atas tapi doa nyamping. Maksudnya apa? Doa ke atas ini kadang-kadang kita nggak nyampe-nyampe. Kenapa? Karena ada kubah. Yeah. Kubahnya namanya dosa-dosa kita. Kita naik ke atas, ya, tahu-tahu ada kubah, kubahnya dosa kita yang nggak beres-beres. Tapi ada satu cara, doanya nyamping. Misalnya nih, ya Allah aku mau expander putih ya Allah. Ya Allah aku mau expander putih. Doanya jangan kayak gitu. Doa yang kayak gitu 10% aja. 90% doanya nyamping. Misalnya ada expander putih lewat, langsung bilang gini, ya Allah itu expander putih ya Allah, muliakan pemiliknya gitu. Tinggikan derajatnya, sayangi dia, penuhi bensinnya, penuhi kantongnya. Ya Allah berikan rezeki yang berkah untuknya, ya Allah tinggikan derajatnya. Itu cara doa nyamping. Setiap ada expander doain lagi, ya Allah tinggikan derajatnya, begitu. Jadi bukan expander bukan. Muliakan pemiliknya. Mau punya rumah, gampang, doakan semua orang yang lagi bangun rumah. Itu namanya doa nyamping, ya. Demikian, mudah-mudahan dalam waktu yang lainnya ya kita insya Allah akan bisa membahas ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya Nasrullah undur diri. Ya, terakhir kita selawatan sebentar. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Thumma salatu wassalam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram wassahbi wattabi'in La ilaha illallah Ya Allah, kabulkan semua doa-doa kami ya Allah. Jadikan ilmu yang kami terima hari ini ya Allah, Kau berikan keberkahan, kemuliaan kepada hati kami. Berikanlah hidayah pada kami atas ilmu ini ya Allah. Sadiqul wa'dil amin wal afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.